Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini, dan salawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif dan terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan primer pada situasi stabil pasca krisis kesehatan. Next. Baiklah, anggota dari kelompok 3 yang pertama, Tasya Zahra Salsabila, yang kedua Fajrani, yang ketiga Laras Putri Adila, yang keempat Cynthia Pratama Putri, yang kelima Amelani Yonelia, yang keenam Mutia Iksania, dan terakhir Aulia Salsabila. Next. Pembahasan pada kali ini yang pertama, konsep dasar paket pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan. Yang kedua, merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif dan terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan primer pada situasi stabil pasca krisis kesehatan. Dan yang ketiga, studi kasus. Next. Pertama, konsep dasar paket pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan. Next. PPAM untuk kesehatan reproduksi adalah serangkaian kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang harus dilaksanakan segera pada tahap awal bencana atau tanggap darurat krisis kesehatan yang menitikberatkan pada pencegahan kematian, kesakitan, dan kecacatan pada populasi yang terkena dampak bencana. Next. Dan tujuan PPAM kesehatan reproduksi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi koordinator PPAM kesehatan reproduksi. Yang kedua, mencegah dan menangani kekerasan seksual. Yang ketiga, mengurangi penularan HIV. Yang keempat, mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal. Yang kelima, merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif dan terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan dasar ketika situasi stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu kita masuk pada subkluster PPAM kesehatan reproduksi, di mana masalah kesehatan reproduksi di situasi krisis kesehatan yang terabaikan. Untuk ini, Kementerian Kesehatan menerapkan PPAM kesehatan reproduksi. Dalam menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan berkualitas, dibutuhkannya ada pendekatan multisektoral yang terpadu. Untuk itu, dalam penanggulangan bencana digunakan sistem klaster yang bertujuan sebagai wadah koordinasi untuk menyatukan semua pihak terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang bergerak dalam penanggulangan bencana. Di Indonesia terdapat 8 sistem klaster, yang salah satu diantaranya itu klaster kesehatan yang merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Koordinatornya adalah Pusat Krisis Kesehatan atau PPK. Klaster kesehatan ini terdiri dari 8 subklaster. Yang pertama itu subklaster layanan kesehatan, yang kedua itu subklaster logistik kesehatan, yang ketiga ada subklaster kesehatan jiwa, yang keempat ada subklaster kesehatan reproduksi, penyelenggara PPAM kesehatan reproduksi, yang kelima ada subklaster penyehatan lingkungan, air dan sanitasi, yang keenam ada subklaster pencegahan penyakit, yang ketujuh adanya subklaster gizi, dan yang terakhir ada subklaster DVA atau Disaster Victim Identification atau identifikasi korban bencana. Lanjut. Yang kedua yaitu merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif dan terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan primer pasca situasi stabil pasca krisis kesehatan. Yang pertama itu adanya konsep dasar pelayanan kesehatan reproduksi pasca krisis kesehatan. Setelah masa tanggap darurat berakhir, dukungan kesehatan reproduksi diarahkan untuk kesediaan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif yang menekankan kebutuhan layanan berdasarkan siklus hidup, yaitu sejak dalam kandungan, bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Dilaksanakan secara terpadu mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, dan terintegrasi antar program. Misalnya adanya KIAKB, IMS HIV, kekerasan seksual, kesehatan reproduksi remaja, dan lain-lain. Dengan demikian, lewat pelayanan kesehatan reproduksi terpadu,
tersedianya adanya one-stop service pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas. Koordinator subklaster kesehatan reproduksi itu perlu merencanakan SDM, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta sarana prasarana yang dibutuhkan sebelum masa tanggap darurat berakhir agar pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif segera tersedia, dilaksanakan dan masyarakat dapat mengakses pelayanan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua itu ada konsep dasar penyelenggaraan layanan kesehatan reproduksi komprehensif. Yang mana untuk penyelenggaraan layanan kesehatan reproduksi komprehensif dilakukan segera setelah standar-standar untuk indikator PAM telah tercapai. Ketika proses penyusunan proposal dan lembaga-lembaga kemanusiaan memulai perencanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang, yaitu 6-12 bulan. Layanan kesehatan reproduksi komprehensif tentunya harus diintegrasikan ke dalam proses pendanaan dan perencanaan. Seperti yang terlihat pada slide, itu ada kotak PPAM dan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif. Untuk komponen yang pertama itu ada keluarga berencana. Untuk PPAM-nya itu sendiri yaitu menyediakan alat kontrasepsi seperti kondom, pil, suntik, dan IUD untuk memenuhi permintaan. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif yaitu mencari supplier dan pengadaan kontrasepsi, memberikan pelatihan untuk staf, menetapkan program keluarga berencana yang komprehensif, serta memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Untuk komponen yang kedua itu ada kekerasan berbasis gender, yang mana untuk PPAM-nya itu sendiri mengkoordinasikan mekanisme-mekanisme untuk mencegah kekerasan seksual bersama sektor kesehatan dan klaster lainnya, kemudian memberikan perawatan klinis untuk korban atau penyintas pemerkosaan. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan reproduksi komprehensifnya itu sendiri, itu ada memperluas bantuan medis, psikologis, sosial, dan hukum bagi para korban atau penyintas, kemudian mencegah dan menangani bentuk-bentuk lain seperti kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan dini atau perkawinan paksa, serta sunat perempuan. Serta memberikan pendidikan kepada masyarakat dan melibatkan pria dan anak laki-laki dalam program kekerasan berbasis gender. Untuk komponen yang kedua itu ada pelayanan maternal dan neonatal. Untuk PPAM itu sendiri memastikan ketersediaan layanan kegawat daruratan kebidanan, membangun sistem rujukan setiap saat untuk pelayanan kegawat daruratan, menyediakan kit persalinan bersih, serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait layanan yang tersedia. Untuk pelayanan kesehatan reproduksi komprehensifnya itu sendiri, yaitu dengan menyediakan layanan antenatal care, menyediakan layanan postnatal care, melatih penolong persalinan dalam melakukan layanan kegawat daruratan kebidanan dan neonatal, serta meningkatkan akses ke pelayanan PONET dan PONEK. Untuk komponen yang terakhir, itu ada IMS, termasuk pencegahan dan pengobatan HIV. Untuk PPM itu sendiri, memastikan praktik transfusi darah yang aman, memfasilitasi dan menegakkan kepatuhan terhadap standar kewaspadaan universal, memastikan ketersediaan kondom gratis, menyediakan pengobatan pendekatan sindrom sebagai bagian dari layanan klinis rutin bagi pasien-pasien yang datang untuk perawatan, serta menyediakan pengobatan antiretroviral untuk pasien-pasien yang sudah mendapat ARV termasuk PTM-CT. Kemudian untuk pelayanan kesehatan reproduksi komprehensifnya itu ada menyelenggarakan layanan pencegahan dan perawatan IMS yang komprehensif termasuk sistem surveillance IMS, kemudian berkolaborasi dalam membangun layanan HIV komprehensif sesuai keadaan, menyediakan perawatan dukungan dan pengobatan untuk ODA, serta meningkatkan kesadaran tentang layanan pencegahan, perawatan, dan pengobatan IMS termasuk HIV, dan memberikan pendidikan kepada masyarakat, tentunya untuk meningkatkan kesadaran akan pencegahan, layanan, dan pengobatan IMS. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai langkah prioritas untuk pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif. Yang pertama yaitu menyusun rencana pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif. Yang pertama adalah mengidentifikasikan kelompok sasaran rentan reproduksi dan jenis pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok masyarakat terdampak. Yang kemudian mengidentifikasikan lokasi kelompok sasaran dengan memperkirakan waktu tinggal masyarakat terdampak untuk merencanakan ketersediaan pelayanan komprehensif sesuai kebutuhan sesegera mungkin. Kemudian menetapkan lokasi pelayanan kesehatan yang menjadi sasaran kegiatan dengan memperhitungkan kemudahan akses serta mekanisme pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan. Yang keempat yaitu melakukan self-assessment terhadap pelayanan yang diberikan, apakah telah memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, khususnya sasaran kesehatan reproduksi. Jika fasilitas tersebut baru dapat melakukan pelayanan untuk kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana, maka perlu segera dilakukan upaya dalam menambah SDM, kemampuan petugas, dan menyediakan sarana dan prasarana agar dapat memberikan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya. Next. Yang kedua yaitu mengumpulkan data sasaran dan cakupan untuk persiapan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif. Nah, pada tahap tanggap darurat kritis kesehatan, data dapat menggunakan estimasi dan setelah situasi normal, data menggunakan data real ketersediaan pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok sasaran kesehatan reproduksi dari masyarakat terdampak. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu subklaster kesehatan reproduksi melakukan pengumpulan data sekunder berupa data jumlah penduduk, jumlah ibu hamil, jumlah balita, wanita usia subur, jumlah remaja, dan pasangan usia subur. Kemudian data tersebut harus dipilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur yang diperoleh dari sumber resmi seperti data dasar penduduk yang tersedia di kecamatan dan pemantau wilayah setempat kesehatan ibu dan anak. Kemudian identifikasi masalah kesehatan reproduksi yang sering muncul di daerah tersebut dan membuat kajian masalah kesehatan reproduksi termasuk kemungkinan masalah kesehatan yang tidak terlaporkan di puskesmas dan atau rumah sakit. Kemudian menyusun daftar pelayanan yang sudah tersedia di puskesmas dan rumah sakit serta melakukan evaluasi pelayanan yang masih berjalan baik dan yang tidak berjalan. Next. Lalu mengidentifikasikan dan merencanakan fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat untuk melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif. Yang pertama yaitu melakukan pemetaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi. Kemudian mengidentifikasikan peralatan, obat, dan sumber daya manusia yang terdapat di fasilitas pelayanan kesehatan dan merencanakan untuk melengkapi kebutuhan sarana, prasarana, pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Kemudian mengidentifikasikan fasilitas pelayanan kesehatan dan mempersiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak. Kemudian langkah terakhir dari bagian itu yaitu mengidentifikasikan jejaring rujukan dan mitra pelaksanaan lainnya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan menyusun untuk mekanisme rujukan selanjutnya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya langkah terakhir yaitu dengan menilai kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, yaitu dengan cara mengidentifikasi kapasitas dan kompetensi petugas pemberi pelayanan kesehatan reproduksi, serta merencanakan peningkatan kapasitas petugas sesuai kebutuhan setempat. Yang kemudian dengan menyusun rencana dan target pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan reproduksi komprehensif, misalnya saja dengan pelatihan kegawat daruratan maternal. Next. Selanjutnya mengenai studi kasus, evaluasi pelayanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi rawan bencana erupsi Merapi. Next. Yang pertama yaitu terkait input pelayanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi.
Yang pertama yaitu berdasarkan hasil analisa dokumen dan wawancara mendalam mengenai landasan kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi, diketahui bahwa landasan kebijakannya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang keadaan tanggap darurat. Adapun untuk operasionalisasi kebijakan berupa SK, SOP, ataupun protap itu belum tersedia. Kemudian yang kedua, anggaran berasal dari dana APBN dan APBD, dan dana tersedia setelah terjadi bencana. Setiap unit dapat mengajukan anggaran untuk kegiatan mitigasi dan menggunakan anggaran unit yang diajukan setiap awal tahunnya. Yang ketiga, struktur organisasi pemberi pelayanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi itu belum terbentuk secara khusus. Penanggung jawab pelayanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi adalah Bidan Pengelola Program Kesehatan Reproduksi melekat pada tupoksi. Kemudian yang keempat, sumber daya manusia belum tersedia, khususnya untuk pelayanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi, di mana SDM kesehatan mengurusi semua masalah kesehatan di pengungsian. Kemudian yang kelima, sarana-prasarana pelayanan kesehatan reproduksi itu seperti buku referensi pengelola program hanya ada satu di Dinas Kesehatan dan belum disosialisasikan ke puskesmas. Kit persalinan steril dan obat-obatan kegawat daruratan maternal neonatal belum tersedia di pengungsian dengan alasan semua ibu hamil, bersalin, dan nifas itu dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan untuk mobil untuk rujukan sewaktu-waktu tersedia namun tidak di semua pengungsian karena menggunakan ambulan puskesmas. Next. Baiklah, selanjutnya masih mengenai input pelayanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi, yaitu alat kontrasepsi tersedia di pengungsian dengan berbagai jenis. Selanjutnya itu mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di pengungsian yang belum ada. Selanjutnya itu kamar mandi di pengungsian belum tersedia sesuai standar. Dan yang terakhir yaitu pintu kamar mandi tidak dapat dikunci dari dalam dan kamar mandi tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan. Next. Selanjutnya itu tentang proses pelayanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi. Yang pertama yaitu perencanaan berupa identifikasi kebutuhan dilaksanakan setelah terjadinya erupsi Merapi. Yang kedua, perumusan kegiatan dilakukan dari hasil Rapid Need Assessment. Yang ketiga, pengorganisasian dilakukan dengan koordinasi semua pemberi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan. Yang keempat, pemantauan pelayanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi belum dilaksanakan secara terstruktur. Dan yang terakhir, evaluasi pelayanan kesehatan dilakukan 1 bulan sekali di Dinas Kesehatan untuk pelayanan kesehatan. Next. Next. Dan yang terakhir yaitu mengenai output pelayanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi. Yang pertama yaitu cakupan supply untuk pencegahan infeksi belum terkontrol dengan baik. Yang kedua, kondom untuk pencegahan IMS dan juga HIV/AIDS telah didistribusikan di awal-awal pengungsian. Yang ketiga, prosedur untuk transfusi darah dilakukan sesuai prosedur dan ada lembar kendalinya. Yang keempat, cakupan fasilitas pelayanan KB di pengungsian tersedia di semua pengungsian bersamaan dengan pelayanan kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu cakupan persalinan di fasilitas kesehatan mencapai 100%. Dan yang terakhir yaitu kamar mandi belum terpisah antara laki-laki dan perempuan. Mungkin sekian dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.